pasti Tuhan berkati. Itu mari kita berdoa untuk memberikan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa di surga dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami naikkan puji syukur kepadamu bahwa pagi hari ini kami boleh datang menghampirimu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala yang telah Engkau kerjakan atas hidup kami pada hari-hari yang lalu sampai pagi hari ini dan hari-hari mendatang. Kami percaya bahwa semua yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini adalah pekerjaan-Mu yang memang harus kami kerjakan. Karena kami tahu bahwa tidak ada lain, bahwa tugas kami adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Engkau kerjakan. Bahkan Engkau mengatakan juga bahwa pekerjaan-pekerjaan itu akan lebih daripada apa yang pernah Engkau kerjakan. Karena itu kami mohon Roh Kudus Engkau bimbing kami selalu. Bekerjalah di dalam setiap hidup kami. Karena tanpa bimbingan-Mu kami tidak berarti apa-apa. Urapi kami yang hadir pada pagi hari ini dengan urapan-urapan surgawi yang baru. Karena setiap hari Engkau senantiasa memberikan berkat-berkat baru selain urapan baru kepada orang-orang yang selalu berseru-seru padamu. Karena itu, ya di awal, pertengahan, dan akhir dari acara bincang-bincang yang berkaitan dengan hal-hal sekitar Natal, sekitar kehadiran-Mu ya Tuhan Yesus di bumi 2000 tahun yang lalu. Benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Segala sesuatu yang mengganggu jalannya acara ini, kuasa-kuasa jahat, roh jahat yang ada di udara, di bumi dan di bawah bumi, di mana kami berada, semuanya aku ikat, aku patahkan, dan aku hancurkan kuasa-Mu dan aku tolak keluar dalam nama Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Acara ini memang agak berbeda daripada acara-acara yang rutin kita lakukan di Kepas ini. Karena di undangan ini ide dari Pak Dr. Saud untuk mengundang semua orang sebagai pembicara pada pagi hari ini dan dengan satu tema tertentu. Dan pagi ini kita mengangkat tema seputar tentang Natal. Sehingga yang hadir dapat mengungkapkan, menceritakan, sharingkan pengalaman-pengalaman yang mungkin dialami sendiri, mungkin pernah dibaca, mungkin pernah didengar, dan itu merupakan sesuatu yang sangat dahsyat untuk dibagikan, dan semua tentunya dalam konteks Alkitabiah. Dan bisa berbeda, tetapi tidak apa-apa, tapi karena kita percaya, pasti di dalam satu tema, meskipun kita mengangkat sesuatu
peristiwa yang berbeda, pasti ada benang merahnya. Dan kita akan mencoba melihat itu pada pagi hari. Untuk itu dipersilakan Bapak-bapak dan Ibu yang akan memulai pertama kali. Mungkin Pak Andre, Pak Lamsar, Pak Saud Burustin. Silakan. Burustin sudah buka mic. Ya, kalau kita merayakan setiap tahun merayakan hari Natal ya itu merupakan suatu kesukacita, gembira karena kedatangan Tuhan Yesus dan lahir ke dunia ya. Tapi kita harus diingatkan, jangan anggap Natal itu hanya sebagai perayaan tahunan. Kita terjebak dari rutinitas yang membuat kita lupa akan makna daripada Natal itu. Sebenarnya kehadiran Yesus Kristus itu sebagai juru selamat. Jadi kalau saya membuat kesimpulan, juru selamat bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari penghukuman kekal, tapi dari luka kita di masa lalu, dalam keterpurukan dan tantangan yang kita hidupi sekarang. Kita tetap setia sampai akhir hayat, sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi jangan sampai Natal itu hanya dibuat huya-huya, hura-hura, tapi nggak tahu maknanya semuanya itu. Apa arti Natal itu? Kalau saya ingat-ingat itu. Jadi saya nggak terlalu ya bergembira lah kita punya Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa kita. Tapi ada tapinya. Jadi kita apa makna Natal itu? Gitu loh. Makna Natal itu untuk menyelamatkan jiwa manusia kan. Tapi ya itu kita harus tahu kehadiran Yesus itu untuk menyelamatkan juru selamat. Kalau sudah menyurutkan kita manusia ada di dunia, tapi apa sebaliknya kita ini untuk Tuhan Yesus gitu loh. Untuk Tuhan Yesus itu untuk selamat kita itu yaitu ya kita harus menuruti perintah Tuhan karena kita sudah dibebaskan dari selama Tuhan Yesus di dunia, kita harus dibebaskan dari kita sudah dibebaskan dari hukum dosa yang kita lakukan ya. Jadi kita harus benar-benar menuruti perintah kita. Kadang manusia itu juga masih kadang-kadang masih mempelajari lewat proses ya. Tapi lama-kelamaan kita tahu bahwa benar-benar arti makna Natal itu bukan hanya sekedar untuk merayakan kiri kanan, oke semuanya bergembira, bersukacita. Itu semuanya nonsen buat saya kalau itu. Jadi kita perhatikan, ya kita harus rayakan, memang harus gembira. Tapi kita harus mengerti apa artinya Natal itu. Kalau mereka tidak mengerti artinya Natal itu percuma, tidak ada gunanya kita mengikuti perayaan Natal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Bu Rustin, luar biasa. Jadi kita melihat euforia Natal sekarang yang seharusnya menjadi satu peringatan yang sifatnya religius gitu ya. Itu sekarang justru banyak ditumpangi oleh berbagai kepentingan, termasuk diantaranya kepentingan bisnis dan lain sebagainya, dan kepentingan-kepentingan yang bukan hanya ingin dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus itu sendiri, tetapi orang-orang di luar itu pun bisa memanfaatkan Natal ini sebagai satu tujuan-tujuan tertentu yang di luar dari apa yang seharusnya sebagai satu peringatan yang religius akhirnya menjadi menyimpang untuk bisnis dan lain sebagainya ya kira-kira begitu masuk itu, dan itu bagi Burustin tidak menyenangkan hatinya. Oke, mungkin ada yang lain pendapat atau pengalaman yang lain.
Ini ada Pak Lamsar. Silakan Bang Lamsar. Ya, shalom Bapak Joko dan Mbak-mbak Tuhan yang luar biasa pagi hari ini ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya yang kedua yang merespon sedikitlah tentang sukacita Natal. Ya, saya pun sangat menikmati suasana Natal ini di dalam iman saya. Beberapa topik yang saya dengar dari hamba Tuhan untuk pemberitaan kabar sukacita ini, antara lain supaya Natal ini kita maknai sebagai janji, ya kan? Bagaimana Tuhan berkehendak ya untuk menyelamatkan kita manusia, maka ada janji yang digenapi. Bagaimana juga tercatat di dalam Yesaya 9 ayat, Yesaya 9 itu, bahwa akan ada Raja Damai yang akan lahir. Yesaya ini kalau saya lihat adanya sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi Nabi Yesaya ini sudah berjanji untuk bahwa Tuhan telah berjanji melalui nabinya menyampaikan kepada kita, kepada manusia, akan ada lahir Raja Penebus, Pendamai ya, yang menyelamatkan kita. Jadi ada lagi janji-janji lain dan itu digenapi. Terus makna yang kedua saya lihat bahwa kelahiran Yesus ini adalah sesuatu yang precious atau berharga, ya, bernilai. Kenapa? Ya karena di Yohanes 3 ayat 16 itu bahwa begitu besar kasih Allah. Ya. Jadi kita sebagai manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Saya rupanya sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan itu tidak mau kita jatuh ke dalam dosa, tidak berguna. Karenanya Tuhan menebus kita, memulihkan supaya kita tidak binasa. Jadi saya pun sangat bersukacita, berterima kasih kepada Tuhan kalau di masa-masa ini kita diingatkan lagi bahwa kehidupan ini akan terus berlangsung sebagaimana Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita dan akan berakhir kita tidak tahu. Kita hanya mohon kepada Tuhan supaya penyertaan Roh Kudus itu terus kepada setiap kita. Ya, jadi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, kiranya Natal ini boleh memaknai ketika kita yang dulunya berdosa, maka Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Jadi saya sangat bersyukur ya ketika Natal ini seperti seseorang yang ditegur oleh Tuhan jangan berbuat dosa lagi, maka mungkin seperti itulah saya. Supaya saya tidak usah mengulangi dosa. Karena dosa itu menyiksa. Dosa itu memang mungkin secara dunia yang ada kenikmatan di sana, tapi itu saya kadang juga dosa itu menyiksa diri. Jadi memang yang sesuai dengan kehendak Tuhan itulah yang abadi, yang sempurna dalam hidup ini. Nah untuk itulah kita terus mencapai itu, kita terus belajar melalui komunitas GEPAS ini juga Tuhan pakai. Ya kan, melalui petugas-petugas pengurusnya Pak Joko, Pak Sau dan tim semua yang merespon Roh Kudus itu sehingga ada ketaatan, ada nilai-nilai ketaatan dan kesetiaan di dalamnya. Kita semua ya terkumpul di dalam komunitas ini. Tuhan beri roh itu. Wah, saya beruntung sekali. Ada roh Tuhan dalam hati saya, ada juga di dalam hati bapak-bapak dan ibu. Itulah
bukti daripada kesetiaan apa kita. Mengikut kita ada merespon hati dan pikiran Tuhan itu, sehingga kita diberi rasa haus, ada waktu, ya, di tengah kesibukan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan melalui pemberitaan firman dari saudara-saudaraku semua dari banyak daerah, bahkan negara. Itu suara Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada saudara Pak Teddy di Amerika, ada yang lain. Ini semua tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jadi Natal ini benar-benar buat saya sih sukacita yang perlu kita terus nikmati dan artikan yang sebenarnya apa dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki iman yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan hanya iman kaleng-kaleng, ya, tapi iman-iman yang betul-betul didapati oleh Tuhan nantinya kita setia. Ya, itu Bapak dan Ibu, Pak Joko, sedikit dari saya. Semangat pagi ya buat kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Itu Pak Joko. Terima Ya, kasih Pak. jadi luar biasa, Ya. Amang Lamsar. Jadi Amang Lamsar bertolak dari Yesaya 9 ya, ayatnya juga nggak mencatat tentang kedatangan Raja Damai itu memang sudah dinubuatkan oleh saya sekitar 600 tahun yang lalu, bahkan sebenarnya mungkin sebelum Yesaya pun sudah banyak nubuatan-nubuatan dilakukan oleh nabi-nabi yang lain, termasuk Daud sendiri. Dan yang kedua, bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Dari Yohanes 16. Karena berharga itu, maka Tuhan bahkan rela untuk mengorbankan anaknya yang lahirnya kita peringati dalam Natal ini, itu untuk menebus semua dosa manusia. Dan kemudian yang ketiga, ketika itu dilakukan, dia harus datang ke dunia, dan ketika meninggalkan kita dengan satu perbuatan-perbuatan yang menjadi role model bagi orang yang percaya kepada dia. Kamu harus melakukan seperti apa yang kulakukan, yang tadi dikatakan oleh Bu Rustin. Maka penyertaan Roh Kuduslah yang turun atas kita, menyertai kita agar kita terhindar atau menjauhkan diri dari dosa. Karena kalau dilakukan sendiri, kita tidak mampu, maka Roh Kudus akan memampukannya. Maka itulah yang menjadi satu sikap dari orang yang percaya pada Yesus yang siap untuk diselamatkan. Baik, silakan yang lain. Ada Pak Andre, silakan Pak Andre. Ada Pak Andre? Betul Pak, ada tamu. Ya, silakan. Oh, ada tamu. Baik, kalau tidak ada, maka kami persilakan untuk Pak Saud. Salam Pak Dokter. Belum monitor mungkin. Ya, lagi kusut-kusut untuk mengirim tim yang berangkat dari Star Mission ya Pak ya. Oh ya. Karena mereka yang ada di luar, mereka lagi bergerak, saya juga agak capek. Jadi gini, makna Natal memang bagi kami ya. Jadi saya nggak bisa pribadi, bagi kami di Star Mission ini adalah bulan-bulan yang katakanlah bulan Desember sampai awal Januari itu
pusat-pusat Star Mission bergerak gitu, karena Star Mission itu, misi bintang itu dari Daniel 12 ayat 3 ya, itu tercatat dari Matius 2 ya. Jadi kita kalau di bulan-bulan Desember Natal, Lukas 2 sama Matius 2 itu yang jadi pusat perhatian. Nah, intinya di kedua Injil ini ya. Jadi yang berita kabar kelahiran Yesus sebagai Sang Mesias ya, di tengah kegelapan dunia ini yang penuh pengharapan kita sampaikan gitu ya. Jadi berita Injil gencar-gencarnya dikerjakan. Nah, salah satunya itu adalah agar orang-orang Majus gitu ya, kita bisa bilang mereka yang sudah dapat petunjuk tetapi belum berjumpa dengan Yesus ya, sesuai dengan Roma 10, maka kita beritakan seperti bintang. Jadi orang Majus ini mengikuti bintang itu sampai ke Bethlehem. Nah, itu Star Mission gitu. Jadi bulan-bulan pemberitaan Injil itu kita bilang ya, pemberitaan kabar baik kepada manusia yang memang dipercayakan Tuhan untuk kita lakukan ya, karena semua anak-anak Tuhan atau hamba Tuhan, gereja, ministry punya misinya masing-masing. Jadi kita tidak menyentuh misinya mereka. Yang pasti bahwa di bulan Desember dalam perayaan Natal sampai tahun baru minggu pertama itu mission trip bergerak gitu ya. Mission trip bergerak sesuai dengan targetnya ke daerah, ke wilayah yang sudah ditetapkan untuk memberitakan Injil. Ya, kira-kira seperti itu. Karena memang perayaan Natal itu gitu ya, bukan seperti yang digambarkan oleh gereja-gereja, gemerlap gitu ya, nyanyian, terus makan-makan, baju baru, pesta-pesta. Nah, itu kita jauh dari kita, Pak, gitu ya. Karena itu hanya orang-orang yang kita katakan anak-anak Tuhan yang memang mereka dunianya mereka yang bersukacita menyambut, kita bersukacita menyambutnya, bergerak. Karena kalau kita lihat Lukas 2 ya, bisa dikatakan pemberitaan Injil itu ya banyak orang nggak, kurang menyentuh gitu ya. Bahwa malaikat yang pertama kali juga memberitakan tentang kelahiran Yesus kepada para gembala. Ya. Jadi malaikat memberitahukan bahwa telah lahir bagimu ya, kesukaan yang besar ya, Mesias, Sang Mesias yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di kota Bethlehem. Jadi kalau kita lihat di situ pada perayaan Natal, malaikat sendiri juga memberitakan Injil. Nah, kita meneruskan jejak itu. Ya, orang suka bilang kalau star itu seperti para malaikat utusannya, istilahnya pelayan. Maka kita bergerak gitu, kita bergerak memberitahukan bahwa Yesus ya, atau kasih Tuhan terang itu sudah datang. Nah, berapa banyak yang menerima Yesus atau dipulihkan gitu ya. Setelah mereka meninggalkan Yesus, kan banyak yang meninggalkan Yesus. Saya juga bertemu dengan beberapa orang yang sudah tinggalkan Yesus gitu ya, masuk agama lain gitu ya. Nah, itu juga kita sorot, kita buat target sebenarnya. Jadi kita udah mendata orang-orang yang dulunya Kristen tetapi sudah menjadi agama lain. Nah, sudah membangun hubungan sekian lama. Nah, di bulan Desember ya salah satu puncak untuk bergerak dengan membawa membawa bingkisan lah ya. Kalau dibilang bingkisan karena orang Majus itu juga bawa bingkisan ya, bawa kado sebagai wujud kesukaannya. Nah, kita juga datang seperti itu karena mereka juga ada latar belakang yang sakit, yang lapar, yang kondisinya. Nah, karena sudah didata, membawa bingkisan sambil berkunjung ya, dan memberitakan tentang Yesus supaya dia tidak ragu untuk menerima hal tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, itu aja sih cuman pekerjaan yang kita lakukan ya, memberitakan bahwa Yesus ya
Sang Mesias itu yang dinanti-nantikan itu sudah ada, membawa bingkisan, lalu mengkombinasi kedua-duanya, gitu ya. Ada yang nggak perlu bingkisan, yang nggak dibawa bingkisan, nah, gitu. Karena banyak juga orang-orang Kristen, gitu ya, yang ya kalau kita katakan ya di khususnya anak saya di Jerman kan bilang kalau di Eropa ini banyak orang-orang Kristen tetapi mereka dalam kondisi apa namanya yang kehidupan mereka ya kita katakanlah ya vagabondase ya istilah kita itu ya bergelandangan gitu ya, hidup-hidup susah. Nah, bergerak bahwa di Natal ini mereka berhak untuk menerima sukacita sambil membenahi diri mereka nanti sesuai dengan ketentuan di negara tersebut, peluang pekerjaan dan lain-lain. Nah, anak kita di Jerman bergerak seperti itu, mengagendakan kunjungan-kunjungan kepada apa namanya tunawisma ya yang ada di sana ya dengan memberikan bingkisan agar mereka terutama itu hal-hal yang berkaitan karena udah musim apa namanya musim salju ya musim dingin di sana itu ya dari sebelumnya sudah bergerak dan memberikan ya istilahnya bingkisan makanan dengan amplop ya di dalamnya sesuai dengan nilai apa namanya mata uang ya euro ya. Nah, dia bergerak bersama teman-temannya ya saya bersuka cita juga sama Tuhan karena anak gadis kita yang ada di Jerman ini sudah menjadi kitakanlah ya dibuat Tuhan menjadi seorang general manager ya kira-kira begitu di salah satu perusahaan teknik karena dia udah S2 ya, di Jerman ya saya dengan laporannya penghasilan kurang lebih kalau dinominalkan ke rupiah sekitar 164,7 juta kira-kira begitu per bulannya gitu ya. Nah, sehingga dia bisa berbagi dia juga nggak tahu kenapa sampai seperti itu. Nah kalau ditanya Bapak Ibu ya, nah saya sedikit bercerita karena Natal ini penting. Anak Emmanuel ini kan ketika saya nikah 1992 baru dapat 1995 kira-kira begitu ya. Nah, tapi karena ini direkam ya, gitu ya. Dibuat YouTube-nya disebarluaskan nggak ya Pak? Iya Pak. Ya, disebarluaskan tetapi ya. Ya sudah. Nah, karena kita dari Star Mission tuh off the record semua Pak. Makanya saya kalau udah direkam, tadi saya lupa juga ini direkam gitu ya. Karena Star Mission itu dalam misi-misinya, nanti mungkin Pak Andre bisa mengedit, memotongnya ya, tolong dikasih tahu aja. Gitu karena ya saya closing aja dulu lah Pak. Ya, lupa lagi saya direkam soalnya. Karena Star Mission itu off the record. Gitu ya, karena kalau ditanya kenapa, karena itu yang kita tidak ingin disosialisasikan karena nanti bisa membuka badan misi ya, jadi agak susah. Jadi saya rasa itu, jadi nanti minta dipotong aja oleh Pak apa namanya Andre. Tadi saya lupa lagi supaya nggak direkam gitu ya. Iya. Ya saya rasa itu aja. Saya rasa itu. Saya closing aja, ya Pak ya. Pak Andre. Salam. Salam Pak Andre. Salam Pak Andre. Iya. Atau Pak Andre saya closing dari sini Pak. Saya coba dulu. Ya Pak, bentar. Masih ada tamu satu lagi. Oh iya. Enggak. Bisa rekamannya dimatikan dulu Pak, di off kan.